semuanya, selamat datang di podcast Bincang-Bincang Asik. Nah, di podcast kali ini kita nggak cuma ngobrol asik aja ya guys, tapi kita bakal ngasih banyak insight buat kalian semua. Balik lagi bareng aku Yuniar, dan kali ini aku nggak sendirian dong. Hari ini aku kedatangan narasumber yang keren sih pastinya. Oke, nggak usah nunggu lama lagi. Ini dia Kanesha dari Rutan Kelas 2B Pandeglang. Halo Kanesha, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak Yuniar, baik dong. Senang banget bisa ngobrol bareng di sini sama Kak Yuniar. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang nilai nyata aksi kita untuk Indonesia. Tapi kita bakal kaitin ya sama Pancasila, karena jujur aja nih, kita kan apal kan Pancasila, tapi kadang tuh lupa sebenarnya kita jalanin gak sih nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan sehari-hari. Iya banget Kak Yuniar, karena kadang tuh kita cuma berhenti di hafalan aja ya, tapi kita belum sampai ke tindakannya. Nah, ya bener banget, Kak. Oke, aku mau nanya nih, Kak. Kalau menurut Kanesha, aksi nyata yang sesuai nilai Pancasila itu kayak gimana sih, Kak, khususnya di pemasyarakatan? Kalau menurut aku ya, Kak, mulai dari hal kecil aja sih. Misalnya kayak sila kedua, kan bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di pemasyarakatan ini, kita setiap hari tuh bakal ketemu yang namanya warga binaan pemasyarakatan. Dan kita tuh harus memperlakukan mereka tuh seperti manusia, bukan cuma sebagai pelaku kesalahan. Karena kalau kita nggak kayak gitu, kita bisa jadi semena-mena sama mereka. Nah, iya bener banget sih, Kak. Terus kalau kita lihat di sila ketiga itu kan Persatuan Indonesia. Menurut Kakak, itu gimana sih penerapannya sekarang? Menurut aku sederhana sih, saling menghargai perbedaan aja, karena kan di dalam itu kan pasti beda-beda ya, beda sifat, beda suku, agama. Nah, itu harus kita terapkan di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Setuju banget sih, karena sekarang itu beda pendapat tuh bisa langsung jadi konflik kan. Padahal kalau kita pegang nih nilai persatuan, harusnya kita bisa saling menghormati. Jadi menurut kakak sebenarnya Pancasila itu bukan sesuatu yang jauh kan? Nggak sama sekali dong, justru itu tuh deket banget dan ada di tindakan kita setiap hari. Sering banget kan disebut semua sila itu penting. Tapi di pemasyarakatan menurut kakak nilai mana sih yang paling sering diimplementasikan gitu? Kalau di pemasyarakatan nih Kak, yang paling kerasa tuh di sila kedua sama sila kelima. Kan di sila kedua itu kan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ tuh kita harus tetap memperlakukan warga binaan sebagai manusia yang punya hak dan potensi untuk berubah. Nah, kalau di sila kelima, kita tuh harus memastikan semua warga binaan itu diperlakukan dengan sama tanpa diskriminasi. Nah, berarti bukan cuma soal aturan ya, tapi juga soal cara memperlakukan mereka. Iya, benar banget, Kak. Karena kalau kita cuma fokus ke hukumannya aja, kita tuh bakal kehilangan esensi pembinaannya. Padahal tujuan pemasyarakatan itu kan mengembalikan mereka ke masyarakat dengan lebih baik. Jadi kita tuh harus tanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan juga rasa kemanusiaan. Nah, kalau dari pengalaman kakak sendiri, pernah nggak sih ada momen yang bikin kakak tuh ngerasa, oh ini Pancasila yang lagi benar-benar dijalankan gitu? Pernah dong, Kak. Kayak waktu itu tuh ada satu warga binaan yang awalnya cukup tertutup dan dia tuh sulit untuk diajak kerjasama. Awalnya dia tuh cenderung nggak percaya sama siapapun bahkan dirinya sendiri termasuk petugas. Tapi kita tuh di situ coba pendekatan pelan-pelan, kita ajak ngobrol dan kita libatkan di kegiatan pembinaan. Nah, kegiatan pembinaan tuh kayak apa sih, Kak? Macam-macam sih Kak, mulai dari pembinaan kepribadian, kayak kegiatan keagamaan dan konseling, sampai pembinaan kemandirian. Nah, kalau kepribadian ini biasanya ada kegiatan ibadah rutin sesuai agama yang mereka anut masing-masing. Lalu kalau di kemandirian, kita kasih pelatihan kerja sederhana. Misalnya, kayak kerajinan tangan, kayak bikin tas atau anyaman.
Atau yang kayak aku pakai nih Kak, gelang. Ini tuh gelang hasil karya warga binaan Rutan Kelas 2B Pandeglang. Nah, ada juga yang belajar pertukangan atau keterampilan lain yang bisa dipakai nanti setelah bebas. Nah, hasil dari kerajinan mereka bisa kita jual untuk keuntungannya berbentuk premi atau tabungan yang akan mereka dapat saat bebas nanti. Jadi harapannya setelah mereka keluar tuh mereka nggak cuma berubah secara sikap aja, tapi juga punya bekal untuk hidup lebih baik. Oh, jadi bukan cuma soal menjalani hukuman ya, tapi benar-benar warga binaan ini dipersiapkan buat balik lagi ke masyarakat. Dan itu sebenarnya masuk banget sih ke nilai-nilai Pancasila, nggak cuma kemanusiaan, tapi juga keadilan sosial, biar mereka punya kesempatan yang sama buat hidup lebih baik. Menarik sih Kak, karena dari yang kelihatannya sederhana, kayak pelatihan atau kegiatan sehari-hari, ternyata dampaknya itu besar dan panjang ya. Benar banget Kak Yuniar, karena tujuan akhirnya kan memang supaya mereka tuh bisa kembali dan diterima lagi oleh masyarakat. Dan itu sebenarnya masuk banget ke nilai-nilai Pancasila, nggak cuma kemanusiaan, tapi juga keadilan sosial. Biar mereka punya kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik. Iya, benar banget. Makanya kita tuh nggak boleh memandang mereka sebelah mata, karena setiap orang itu kan punya kesempatan untuk berubah ya. Dan dari pengalaman aku, ketika kita benar-benar konsisten memperlakukan mereka dengan adil, mereka juga mulai berubah cara pandangnya. Ada yang awalnya cuek, nggak mau kegiatan, tapi lama-lama jadi aktif, bahkan bisa bantu temennya. Nah, di situ tuh aku ngerasa kayak nilai Pancasila itu benar-benar hidup, bukan cuma teori, tapi kelihatan langsung dampaknya. Berarti perubahan itu memang ada ya, walaupun pelan. Iya Kak, pelan tapi pasti. Dan itu tuh menurut aku jadi bentuk nyata kontribusi kita untuk Indonesia. Nah, benar banget. Oke nih Kak, terakhir ya. Kenapa kita harus tetap menjalankan nilai Pancasila nih di kehidupan sehari-hari dalam aksi nyata kita? Karena menurut aku Pancasila itu bukan cuma dasar negara, tapi pedoman supaya kita tuh bisa jadi manusia yang adil, beradab, dan juga saling menghargai. Oke, dari obrolan hari ini kita jadi ingat lagi ya, kalau nilai Pancasila itu sebenarnya dekat sama kita nih di kehidupan sehari-hari. Nggak harus nunggu hal besar, tapi dimulai dari hal kecil yang kita lakukan, dan pastinya kita harus konsisten. Bener banget Kak, karena aksi nyata itu bukan soal seberapa besar kita lakukan, tapi seberapa tulus dan konsisten kita menjalani. Nah, benar banget, Kak. Nah, semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat ya untuk kita semua bahwa kontribusi untuk Indonesia itu bisa dimulai dari hal kecil dari diri kita sendiri. Oke guys, mungkin itu aja sesi podcast pada hari ini. Oke, aku mengucapkan terima kasih kepada Kanesha udah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali Kak Yuniar. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendengarkan. Oke, itu aja dari kita. See you for the next video. Dadah. Nah.